Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem imun. Sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh. Fungsi sistem imun: 1. Pembentukan kekebalan tubuh. 2. Penolakan dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. 3. Pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. 4. Penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Sistem imun membentuk beberapa lapisan pertahanan tubuh. Lapisan pertahanan tubuh terdiri dari lapisan pertama, yaitu kulit, membran mukosa, bakteri alami, patogen. Lapisan kedua yaitu sel fagosit, inflamasi, protein, antimikroba, dan sel natural killer. Lapisan ketiga, kekebalan humoral limfosit B dan kekebalan di perantai sel limfofit T. Kekebalan tubuh dibentuk secara kekebalan bawaan, innate immunity, yaitu kekebalan diturunkan dan ada sejak lahir. Kekebalan adaptif, accurate immunity, yaitu kekebalan yang didapatkan oleh pengenalan tubuh terhadap antigen. Respon imun adalah cara tubuh merespon masuknya antigen ke dalam tubuh. Respon imun terbagi menjadi dua, yaitu respon imun non-spesifik, tidak membeda-bedakan antigen yang diserang. Respon imun spesifik menyerang antigen tertentu dan dapat mengenali kembali jika sewaktu-waktu antigen yang sama menyerang kembali. Komponen utama sistem imun yang paling utama adalah bagian lapisan pertahanan ketiga, yaitu leukosit. Sistem limfa tersusun atas organ-organ limfatik yang terdiri dari, yaitu organ limfatik primer meliputi sumsum tulang, yaitu menghasilkan limfosit, timus, yaitu tempat pematangan limfosit dari sumsum tulang. Organ limfatik sekunder meliputi nodus limfa, adalah titik sepanjang pembuluh limfa yang memiliki ruang atau sinus yang mengandung limfosit dan makrofag. Nodus limfa berfungsi sebagai penyaringan mikroorganisme. Limfa atau spleen berfungsi membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritosit yang sudah tua. Tonsil fungsinya memerangi infeksi pada saluran pernafasan bagian atas dan paring. Berdasarkan granula pada plasma leukosit terbagi menjadi dua, yaitu leukosit granulosit, yaitu leukosit yang plasmanya bergranula, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Leukosit agranulosit, yaitu leukosit yang plasmanya tidak bergranula, yaitu monosit, limfosit B, dan limfosit T. Selanjutnya, di sini saya akan membahas pada poin B, yakni kekebalan diturunkan. Kekebalan diturunkan adalah kekebalan yang sudah ada sejak lahir dan melakukan respon imun non-spesifik dalam waktu cepat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas komponen-komponen kekebalan diturunkan. 1. Kulit. Kulit tersusun atas keratin yang sulit ditembus oleh antigen. Selain itu, terdapat rambut dan pada saluran pernafasan terdapat silia. Selanjutnya, yang kedua, terdapat membran mukosa. Membran mukosa menghasilkan enzim lisozim yang mengkatalisis penghancuran antigen yang masuk ke tubuh. 3. Bakteri alami. Pada tubuh manusia, hidup berbagai macam bakteri yang apatogen. Bakteri alami tersebut akan menghambat perkembangan bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh. 4. Sel fagosit. Sel fagosit terdiri atas neutrofil, monosit, dan makrofag. Sel fagosit menghancurkan antigen dengan mekanisme fagositosis. Antimikroba adalah protein yang dihasilkan hati dan mengalir dalam darah. Protein antimikroba menempel pada sel mikroba dengan tujuan: yang pertama, sel asing mengalami lisis. Yang kedua, sel fagosit mudah mengenali mikroba. Yang ketiga, merangsang fagosit untuk lebih aktif. 6. Interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan sel tubuh yang diserang virus. Interferon berfungsi memperingatkan sel lain akan bahaya suatu antigen. Interferon juga mampu menghambat jumlah sel yang terinfeksi karena mengubah sel di sekitarnya menjadi tidak dikenali oleh antigen. Ketujuh, sel natural killer adalah leukosit yang berjaga di sistem peredaran darah dan limfatik. Sel ini mampu melisis sel kanker dan sel terinfeksi virus. 8. Respon inflamasi. Respon inflamasi adalah
peradangan jaringan yang merupakan reaksi cepat terhadap kerusakan. Fungsi inflamasi adalah yang pertama, membunuh antigen yang masuk, 2. Mencegah penyebaran infeksi, 3. Mempercepat proses penyembuhan. Penyebab inflamasi sendiri adalah karena dihasilkannya histamin oleh sel tiang dan kemokin oleh sel fagosit di jaringan yang menyebabkan tanda berwarna merah disebabkan oleh vasodilatasi, kemudian menyebabkan panas yang disebabkan oleh aliran darah cepat, menyebabkan peradangan yang disebabkan oleh cairan jaringan meningkat, menyebabkan rasa sakit yang disebabkan oleh pelepasan zat kimia dan tertekannya sel-sel saraf. 8 komponen tersebut merupakan komponen-komponen dari kekebalan diturunkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kinerja respon imun non-spesifik. Yang pertama, jaringan yang terluka akan mengirim sinyal melalui pembentukan histamin dan kemokin. Histamin akan menyebabkan vasodilatasi dan menyebabkan plasma darah, trombosit, dan protein antimikroba dilepas ke jaringan. Kemudian, kemokin akan memanggil neutrofil dan monosit lebih banyak dari peredaran darah untuk melakukan fagositosis. Selanjutnya, antigen dan antibodi. Antigen adalah segala bentuk molekul yang dianggap oleh tubuh sebagai benda asing. Limfosit mengetahui asing atau tidaknya suatu molekul melalui protein penanda yang disebut MHC atau Major Histocompatibility Complex. Molekul MHC adalah protein yang terdapat pada membran sel di tubuh yang dianggap tidak asing. Suatu antigen yang tidak mengandung molekul MHC akan dianggap asing. Macam-macam molekul MHC sendiri. Yang pertama, molekul MHC kelas 1 ditemukan di sel-sel tubuh kecuali eritrosit. Kemudian yang kedua, molekul MHC kelas 2 ditemukan di sel limfosit T, limfosit B, dan makrofag. Limfosit mengenali antigen karena dapat berikatan pada epitop antigen. Secara umum, antigen spesifik limfosit adalah 1. Limfosit B. Reseptornya mengenali antigen uniseluler atau prokaryotik, misalnya virus dan bakteri, dan antigen utuh. Yang kedua, limfosit T. Reseptornya mengenali antigen multiseluler atau eukaryotik, misalnya jamur, cacing parasit darah transfusi, sel atau organ transplantasi, dan juga antigen berupa fragmen. Antibodi sendiri adalah protein yang menempel pada limfosit B dan dapat mengenali antigen spesifik. Antibodi disebut juga imunoglobulin karena mengandung protein Y globulin. Reaksi antara antigen dengan antibodi yang pertama, aglutinasi atau presipitasi, yaitu penggumpalan antigen. Yang kedua, netralisasi atau detoksifikasi, yaitu penetralan toksin yang dihasilkan antigen. Dan yang ketiga, opsonisasi, yaitu penandaan patogen atau sel terinfeksi oleh protein komplement sebagai sinyal kimiawi. Dan yang keempat, fagositosis, yang merupakan penghancuran patogen atau sel terinfeksi. Kekebalan didapati. Kekebalan didapati adalah kekebalan yang dibentuk oleh tubuh setelah mengenali suatu antigen dan melakukan respon imun spesifik dalam waktu lambat. Komponen-komponen dari kekebalan didapati dilakukan oleh sel-sel limfosit B dan sel-sel limfosit T. Pembentukan kekebalan humoral dilakukan setelah respon imun non-spesifik berhasil dilakukan. Kekebalan humoral dibentuk dari pembentukan antibodi oleh sel limfosit B. Yang pertama, fragmen antigen yang telah difagotosis tidak dicerna oleh sel fagosit. Yang kedua, fragmen tersebut kemudian ditampilkan pada sel fagosit untuk diambil pesannya oleh sel T helper melalui molekul MHC kelas 2. Yang ketiga, pesan mengenai fragmen antigen kemudian dikirimkan oleh sel T helper kepada sel B. Sel limfosit B akan membentuk kekebalan humoral dengan membelah diri. Macam-macam sel limfosit B. Yang pertama, sel B plasma, berfungsi untuk mensekresikan antibodi. Yang kedua, sel B memori,
untuk mengingat antigen spesifik yang pernah menyerang tubuh. Yang ketiga, sel B pembelah, menambah jumlah sel limfosit B dari pembelahan. Respon imun pada kekebalan humoral. Yang pertama, respon imun primer. Dilakukan dengan aktivasi sel B ke tempat yang terinfeksi, lalu membelah, membentuk populasi, dan mensekresikan antibodi bersama-sama, yang kemudian mati ketika infeksi berakhir. Yang kedua, respon imun sekunder. Dilakukan sewaktu infeksi ulang dengan aktivasi sel B memori yang membentuk klon dan mensekresikan antibodi spesifik bersama-sama. Pembentukan kekebalan diperantarai sel dilakukan jika respon imun non-spesifik gagal menahan antigen masuk ke tubuh. Kekebalan diperantarai sel dibentuk dari mekanisme penghancuran antigen oleh sel limfosit. Yang pertama, antigen yang lolos dari sel fagosit akan difagositosis oleh sel-sel tubuh. Yang kedua, fragmen yang telah difagositosis tidak dicerna oleh sel-sel tubuh. Yang ketiga, fragmen tersebut kemudian ditampilkan pada sel tubuh untuk diambil pesannya oleh sel T sitotosit melalui molekul MHC kelas 1. Sel limfosit T akan membentuk kekebalan diperantarai dengan melisis sel tubuh yang diserang, sehingga mengalami apoptosis. Kekebalan ini tidak menghasilkan antibodi. Macam-macam sel limfosit T. Yang pertama, sel T memori diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Yang kedua, sel T helper mengontrol pembelahan sel B, pembentukan antibodi, dan aktivasi sel T. Yang ketiga, sel T killer atau sitotoksit melisis sel tubuh yang diserang antigen. Yang keempat, sel T suppressor menurunkan respon imun yang lebih dari cukup. Selanjutnya, respon imun primer dan sekunder yang dilakukan limfosit T sama dengan cara yang dilakukan limfosit B, namun tidak menggunakan antibodi. Kekebalan aktif dan pasif. Kekebalan aktif adalah kekebalan yang dikembangkan oleh tubuh sendiri. Kekebalan pasif adalah kekebalan yang dibuat pada tubuh organisme lainnya. Perbedaan kekebalan aktif dan pasif. Ingatan imunologis kekebalan aktif dapat mengingat. Contoh alami, antibodi yang dibentuk setelah infeksi. Contoh buatan, vaksinasi atau imunisasi. Kekebalan pasif. Ingatan imunologis tidak dapat mengingat. Contoh alami, antibodi dari ibu saat dalam kandungan. Contoh buatan, penyuntikan antibodi dari luar. Vaksinasi atau imunisasi adalah pemberian vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh. Vaksin adalah antigen yang telah lemah atau hilang patogenitasnya dan dapat merangsang ingatan imunologis dan antibodi secara alami. Vaksin dibuat dari 1. Mikroorganisme yang dimatikan, 2. Strain antigen yang dilemahkan, 3. Strain antigen yang hilang patogenitasnya, 4. Fragmen antigen yang direkayasa genetik, 5. Toksin antigen yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya penggolongan darah. Penggolongan darah dapat didasarkan oleh 1. Sistem ABO yang dipengaruhi faktor antigen dan antibodi darah. Yang kedua, sistem resus yang dipengaruhi faktor antigen protein resus. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Sedangkan agglutinin adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah yang akan bereaksi dengan agglutinogen yang berbeda dari agglutinogen yang terdapat pada darah. Hal ini akan menyebabkan agglutinasi. Cara penentuan golongan darah. Yang pertama, jika darah ditetesi serum anti-A, terjadi agglutinasi golongan A atau AB, atau tidak terjadi agglutinasi golongan B atau O. Kemudian, jika darah ditetesi serum anti-B, yang terjadi agglutinasi golongan B atau AB. Kemudian yang tidak terjadi agglutinasi golongan A atau O. Donor universal adalah golongan darah O karena dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah. Resipien universal adalah golongan darah AB karena dapat menerima darah dari seluruh golongan darah.
Pada kenyataannya, transfusi darah dari golongan darah berbeda sangat dihindari karena menimbulkan resiko yang besar. Gangguan pada sistem imun yang dialami oleh manusia. Yang pertama, terdapat alergi atau hipersensitivitas, yaitu sistem imun berlebih terhadap alergen baik yang membahayakan atau tidak. Alergi di negara berkembang pada umumnya disebabkan oleh debu yang dihasilkan tungau. Sedangkan pada negara maju biasanya dipicu oleh serviks sari. Gejala yang ditimbulkan alergi misalnya ruam, bersin, hidung berlendir, dan mata berair. Yang kedua, terdapat penolakan transplantasi. Hal ini disebabkan karena tubuh menganggap organ transplantasi sebagai benda asing atau antigen. Agar tubuh dapat menerima transplantasi, biasanya pasien akan diberikan imunosupresan untuk menekan sistem imun sementara. Yang ketiga, terdapat anaphylactic shock, yaitu alergi tingkat tinggi, di mana seluruh bagian tubuh mengalami inflamasi. Gangguan pada sistem imun manusia yang terakhir adalah penyakit autoimun. Pada penderita autoimun, biasanya sistem kekebalan akan menyerang organ atau jaringannya sendiri seolah-olah mereka adalah benda asing. Penyakit autoimun ini biasanya dialami pada penderita yang juga mengalami penyakit kencing manis dan demam rematik.